Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Alvin Ramadan akan melanjutkan penjelasan untuk sensor yang dari rangkaian tugas besar yang telah saya buat. Dua sensor terakhir yang akan saya jelaskan adalah sensor gas dan sensor suhu. Nah, baiklah saya akan mulai ke sensor gas terlebih dahulu. Di sini ketika ada gas metana yang ada di dalam WC ini atau toilet ini, maka akan dideteksi oleh sensor gas ini atau sensor MP2 ini. Nah, ketika sensor ini mendeteksi gas tersebut, maka sensor ini akan berlogika satu, maka akan menghasilkan tegangan keluaran. Tegangan keluaran ini akan dihubungkan ke kaki non-inverting, dan pada kaki inverting dihubungkan suatu tegangan sebesar 2 volt. Di sini untuk OPM-nya itu saya menghubungkan, maksudnya saya menggunakan differential amplifier, sehingga tegangan keluaran dari differential amplifier itu adalah tegangan keluaran untuk non-inverting amplifier dikurang dengan tegangan keluaran di inverting amplifier. Di sini tegangan keluaran dari op-amp ini sebesar 4,66 volt. Dan jika kita lakukan perhitungan, di sini tegangan untuk non-inverting amplifier itu sebesar 6,6 volt. Dan di inverting amplifier sebesar 2 volt. Untuk rumusnya dapat dilihat di sini. Nah, untuk tegangan dari op-amp ini, tegangan keluaran dari op-amp ini adalah tegangan non-inverting amplifier yang dikurang dengan tegangan inverting amplifier. Sehingga tegangan di non-inverting amplifier sebesar 6,6 volt dikurang dengan tegangan di non-inverting amplifier sebesar 2 volt itu akan menghasilkan tegangan sebesar 4,66 volt. Di sini, tegangan keluaran dari op-amp ini akan mengalirkan arus ke R29 menuju node ini. Di node ini, arus akan terbagi. Arus yang pertama akan mengalir ke R19 dan menuju ke ground. Dan arus kedua akan mengalir ke kaki base, kemudian ke kaki emitter, kemudian akan mengalir ke R16 dan menuju ground. Dan juga pada transistor di sini, saya menggunakan voltage divider bias. Sehingga akan ada arus yang akan mengalir dari 5 volt menuju ke resistor 17 volt, maksudnya ke resistor 17 R17 dan menuju ke node ini. Di node ini arus akan mengalir ke dua cabang. Cabang yang pertama arus akan mengalir ke R19 dan menuju ke ground, dan cabang yang kedua arus akan mengalir ke kaki base, kemudian ke kaki emitter dan ke R16 dan menuju ke ground. Nah, di sini dapat dilihat bahwa VBE dari transistor itu sebesar 0,75. Ini artinya transistor ini sudah bekerja dalam daerah aktif. Oleh karena itu akan ada arus kolektor yang akan mengalir dari 5 volt menuju R7 dan menuju ke relay, menuju ke kaki kolektor, lanjut ke kaki emitter, dan lanjut ke R16, dan lanjut ke ground. Nah, di sini karena ya, arus tersebut disebut sebagai arus kolektor. Untuk rumus arus kolektor itu sendiri adalah arus base yang dikali dengan beta. Dan beta itu adalah penguat arus yang ada pada transistor. Karena di relay ini dialiri arus, maka relay ini berbentuk gumparan. Gumparan tersebut jika dialiri arus, maka akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet inilah yang akan menarik besi yang ada di depan relay ini. Sehingga yang awalnya besi itu berada di sini akan ditarik ke sebelah kiri. Sehingga rangkaian ini sudah terhubung. Nah, di sini rangkaian ini ada yang terhubung dan masih ada yang terputus. Maka akan ada arus yang akan mengalir dari 5 volt menuju ke baterai B3 ini. Dan juga di sini arus akan mengalir juga ke motor listrik dan mengalir ke lampu ini. Dan kembali ke kaki negatif dari baterai 5 volt awal tadi. Sehingga karena ada arus yang mengalir ke motor ini, itu akan menandakan ventilasi terbuka. Dan juga lampu ini menandakan artinya indikator sudah merespon jika lampu tersebut hidup. Itu penjelasan saya mengenai sensor gas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sensor suhu. Di sini
pada sensor suhu ini merupakan sensor analog, sehingga untuk tegangan keluarannya itu adalah ah, maksudnya karena di sini saya menggunakan sensor analog, maka ada op-amp yang dapat digunakan adalah jenis detektor. Di sini saya menggunakan detektor non-inverting. Artinya tegangan keluaran dari sensor akan dihubungkan ke kaki non-inverting dari op-amp ini. Nah, dapat dilihat di sini pada sensor suhu itu sendiri, satu derajat itu diwakili oleh 0,1 volt. 0,01 volt maksudnya. Di sini referensi dari detektor non-inverting ini saya hubungkan ke 0,3 volt, 30 volt. Ini artinya eh, pada op-amp ini tegangan keluarannya itu kan rumusnya AOL dikali dengan V input yang dikurang dengan Vref, atau penguat loop terbuka dikali dengan tegangan input yang dikurang dengan tegangan referensi. Nah, di sini AOL itu sendiri untuk op-amp ini saya menggunakan op-amp 741. Itu artinya AOL ya dari 741 itu nilainya adalah 200.000 kali, 200.000 maksudnya. 200.000 kali. Nah, di sini dari rumus ini dapat dilihat bahwa ketika V inputnya itu lebih besar daripada V referensi, dan juga maksudnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu ketika V output dari detektor non-inverting itu adalah plus minus V saturasi. Itu artinya V output dari detektor itu bisa plus V saturasi atau negatif V saturasi. Nah, untuk mendapatkan hasil tersebut, jika kita lihat dari rumus ini, di sini ketika V inputnya itu lebih besar daripada V referensi, maka itu akan menghasilkan tegangan keluaran berupa plus V saturasi. Besar V saturasi itu adalah nilainya 2 volt, kurang lebih 2 volt di bawah V sumber. V sumber itu adalah V sumber yang ada pada op-amp ini, yaitu sebesar 5 volt. Nah, di sini karena tegangan inputnya itu lebih kecil daripada tegangan referensinya, maka tegangan keluarannya itu adalah minus V saturasi. Ini dapat dilihat pada tegangan yang terbaca pada voltmeter ini. Dan juga ketika tegangan kaki non kaki non inverting lebih besar daripada kaki inverting, atau maksudnya tegangan di tegangan input lebih besar daripada tegangan referensi, itu artinya uh, akan menghasilkan tegangan keluaran itu adalah plus V saturasi. Untuk plus V saturasi dari op-amp ini itu sebesar 4,01 volt. Nah, oh iya, untuk AOL ini sendiri dapat dilihat pada datasheet yang ada uh, pada blog saya. Selanjutnya, karena ada tegangan keluaran yaitu sebesar 4,1 volt, maka akan ada arus yang akan mengalir dari 4,101 volt ini, oke, R31, dan menuju ke kaki basis, kemudian ke kaki emitter, dan menuju ke R22 dan lanjut ke ground. Itu adalah arus basis. Karena di sini saya menggunakan self bias, dan jika dilihat di sini tegangan VBE-nya itu sudah di atas 0,7 atau di atas 0,6. Itu artinya akan ada arus kolektor yang akan mengalir dari 5 volt menuju ke R5, menuju ke relay ini, dan menuju ke transistor. Maksudnya ke kaki kolektor dan menuju ke kaki emitter dan menuju ke R22 lanjut ke ground. Nah, itulah arus kolektor. Untuk rumus arus kolektor itu sendiri adalah beta yang dikali dengan arus basis. Beta di sini adalah penguat yang ada pada transistor ini. Nah, karena di sini pada relay ini dialiri arus, maka akan menghasilkan medan magnet, sehingga akan ditariknya besi yang ada di depannya.
sehingga besi tersebut akan berpindah dari sini ke sebelah kanan. Dan jika dilihat pada rangkaian ini, rangkaian sebelah kiri ini sudah terhubung semuanya. Itu artinya akan ada arus yang akan mengalir dari baterai ini menuju ke node ini. Di sini arus akan terbagi. Yang pertama akan mengalir ke B3 ini dan arus akan ditambah akibat dari tegangan yang ada di B3 ini. Sehingga arus akan mengalir ke motor dan menuju ke lampu dan kembali ke kutub negatif. Dan juga di sini arus akan mengalir ke ke kabel yang di sebelah sini dan menuju ke kaki negatif, maksudnya kutub negatif dari baterai. Di sini ketika sensor gas metana itu tidak aktif, maka rangkaian yang terhubung adalah rangkaian di sebelah ini. Ini artinya ketika rangkaian yang terhubung hanya sebelah kanan ini, maka rangkaian sebelah kiri ini kita anggap sebagai maksudnya open circuit atau rangkaiannya hanya bagian di sini. Nah, pada bagian ini rangkaiannya sudah tertutup. Ini artinya akan ada arus yang akan mengalir dari kutub positif dari baterai menuju ke motor, menuju ke lampu dan kembali ke kaki negatif dari baterai ini. Sekian penjelasan saya mengenai tugas besar yang telah saya buat. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.